Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada tuweb 4 ini adalah tuweb terakhir ya untuk mata kuliah Karil. Seperti yang selalu saya sampaikan di grup bahwasannya nanti tanggal 3 Juni itu adalah terakhir pengumpulan tugas 3. Jadi kalau tugas 3 itu sudah terlambat mengumpulkan, maka sudah tidak akan bisa mengumpulkan tugas 4. Saya sudah tidak bisa membantu apabila Bapak Ibu ingin mengumpulkan tugas yang terakhir nanti di tugas 4. Ya, walaupun tugas 4 masih tanggalnya masih jauh dari 3 Juni. Gitu ya. Tetapi terakhir pengumpulan adalah 3 Juni. Maka untuk yang belum hadir di tuweb 4 dan bisa menyimak recording ya tugas 3 sesuai dengan ketentuan yang saya tuliskan di grup itu setidaknya sudah revisi 5 kali. Dan sebelum mengirim tugas 3 otomatis harus lebih dahulu mengirim tugas 1 dan tugas 2. Ya, itu saya ingin mengingatkan bagian pengiriman tugas karena ketika e-learning sudah tertutup, saya sudah tidak bisa membantu Bapak Ibu semua. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari ini tuweb 4 ini karena masih juga belum ada progres yang berarti, ya, maka insya Allah singkat saja untuk hari ini, karena yang saya benar-benar lihat berprogres ketika merevisi itu hanya artikelnya Bu Balkis, maka akan saya bedah hari ini hanya artikelnya Bu Balkis. Ya, Bu Anissa yang sudah di sesi web 4, saya harap bisa memperhatikan kemudian poin-poin mana yang nanti setidaknya bisa digunakan untuk feedback dalam penulisan di revisi artikel bisa lebih menambah insight atau masukan-masukan. Ya, itu. Sebenarnya setelah saya buka sesi bedah artikelnya Bu Balkis, saya juga akan membuka forum tanya jawab ya, tetapi sepertinya yang hadir hanya 2 ini. Jadi sesi tanya jawab mungkin tidak akan terlalu lama ya, tidak seperti sesi-sesi sebelumnya ya. Itu sebentar saya buka dulu. Jadi seharusnya tuweb sesi 4 ini adalah tuweb yang pembicaraannya malah lebih lama mungkin daripada sesi tuweb-tuweb sebelum-sebelumnya. Itu ya, kalau yang mengumpulkan revisi artikel bisa lebih maksimal. Tapi karena tidak ada perkembangan yang mengumpulkan revisi artikel, maka otomatis yang saya bedah artikel hari ini hanya artikel yang berprogres secara revisi. Ya. Seperti yang saya sampaikan, sudah mengikuti template, ya, ini yang pertama. Abstrak belum diisi karena memang belum selesai, ya. Kemudian ini pada bab pendahuluan, ya. Di sini sebenarnya sudah saya jelaskan di sesi tuweb 1. Kemudian saya pertegas lagi di sesi tuweb 2. Ya, nanti Bu Balkis boleh bertanya, boleh membantah. Ya, jadi saya sudah pernah sampaikan di mata kuliah saya kalau misalnya memang apa yang catatan saya yang mungkin merasa sudah benar tapi kok masih diberi catatan boleh untuk dibantah. Ya, akan saya jelaskan alasannya. Gitu, ya. Jadi selalu saya sampaikan kalau dalam artikel ilmiah itu ini saya hanya lihat rujukannya saja. Oh, ini dari jurnal, ya kan? Nah, kalau untuk beda dengan penelitian terdahulu ya. Jadi referensi kalau penelitian terdahulu memang harus dari jurnal, ya. Selain penelitian terdahulu, apakah tidak boleh dari jurnal? Sangat boleh. Ya, sangat boleh.
Tetapi dari jurnal ini yang diambil harus hasil penelitian. Ya. Jadi tidak boleh kita mengambil teori yang ada di jurnal itu sudah ada footnote-nya, sudah ada bukunya, lalu kita mengambilnya dari situ dengan menuliskan jurnalnya karena kita kan tidak punya bukunya. Nah, ini tidak boleh. Yang paling terlihat adalah di footnote nomor 4. Nomor 4, nah ini dari jurnal juga. Ya, jadi ini pendekatan personal adalah artinya ini adalah definisi. Kalau definisi itu sangat jarang atau bahkan sangat-sangat jarang kalau misalnya ini ada di artikel. Apakah tidak memungkinkan ada? Ada. Tetapi biasanya definisi itu diambil dari buku. Ya. Kenapa? Karena kalau penulis artikel itu berani mendefinisikan sendiri dan kita ambil sebagai rujukan, artinya definisi ini adalah temuan dari peneliti. Ya. Jadi definisi dari pendekatan personal ini adalah temuannya peneliti. Jadi boleh enggak definisi mengambil dari artikel? Boleh. Kalau definisi itu adalah temuan dari peneliti. Masalahnya kebanyakan di artikel definisi ini diambilkan dari buku. Dan buku itu ada tulisannya di artikel. Nah, ini yang kita tidak boleh mengambilnya. Ya. Nomor 4, karangannya jurnal Nomos Leka, Zain, Strategi Komunikasi Persuasif. Sebelum saya cek ke rujukannya, saya tanya dulu ke Bu Balkis. Jadi ini harusnya semua ini Bapak Ibu guru saya bedah seperti ini. Seharusnya itu ya. Saya tanya dulu ke Bu Balkis, apakah definisi ini hasil penelitian atau tidak? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Itu saya ambilnya dari hasil dan pembahasan, Bu. Cuma saya nggak sampai ke situ tadi yang Ibu jelaskan kalau apa temuan dari peneliti yang saya rujuk lalu ambil di buku. Saya nggak tahu. Sebentar saya cek ya. Karena Oke. boleh enggak boleh ya. Saya bilang boleh kalau Bu Balkis sudah berhati-hati mengambil ini ya. Boleh apa tidak? Ini boleh. Sebentar ya. Tapi perlu kita cross check dulu. Saya cek. Jadi seperti ini Bapak Ibu, saya meng-cross check-nya itu kitab per kitab begitu ya. Jadi siapa tadi? Karangannya siapa? Nomor 4. Zain. Zain. Halaman nah, saya balik lagi, saya share dulu ya. Jadi justru artikel yang saya bedah hari ini itu adalah artikel yang ada progresnya. Jadi mohon maaf untuk yang lain, hari ini yang saya lihat ada progresnya itu hanya artikelnya Bu Balkis, maka yang saya bedah hari ini hanya artikelnya Bu Balkis. Ya, oh, sebelum kita ke artikelnya, saya ke artikelnya Bu Balkis dulu. Ya. Nomor 4, yang definisi tadi itu adalah halamannya 3/2. Saya tidak tahu ya, mungkin di jurnal itu memang halamannya seperti ini. Saya coba cross check, maka akan sampai ke halamannya ketika saya cross check. Maka betul enggak itu memang ada di halamannya, halaman itu. Nah, dan nampak Bapak Ibu ya. Jadi pada artikel ini ya, Nisful Laili Zain ya. Nah, halaman di sini tertulis mulai dari 595. Ya, jadi
ketika halaman sudah tidak sesuai, maka di sini saya sudah tidak lagi membaca. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu yang paling tahu ini diambil di halaman berapa. Jadi ketika halaman ini tidak sesuai, maka saya sudah tidak mengcross-check lagi di bagian mana akan diambil. Ya, maka di sini saya artikan seperti tadi. Kemudian atasnya lagi, jadi saya tidak melihat bunyi definisi dari pendekatan personal tadi, karena memang saya tidak melihat di halamannya. Ini tidak sesuai dengan halaman yang dituliskan. Dan halaman ini, oke, kembali ke artikelnya Bu Balkis ya. Nah, halaman ini terulang di semua footnote. Halaman 67 sampai 73. Kemudian ini halaman 4 dalam kurung 2. Nah, ini halaman 4009 itu sampai 49. Nah, ini kan banyak sekali dan kalau misalnya hanya mengambil 2 baris, 3 baris, ini tidak mungkin. Maka ketika menuliskan halaman, tuliskan saja di halamannya itu halaman berapa. Maka saya akan cross check langsung. Ya. Jadi bukan saya mencari dari halaman 1 sampai halaman terakhir, enggak. Misalnya halaman 456, ya sudah tulis halaman 456 itu di mana diambilnya. Ya. Begitu Bu Balkis ya. Oke, Bu. Saya lupa itu. Saya juga lupa Nah, sih kalau disuruh cek lagi. ya. Jadi saya mengcross-check ini ya. Saya bukan, jadi saya selalu membuka, silahkan kalau misalnya pendapat saya salah boleh dibantah, boleh ya. Tapi saya mengcross-check, jadi kenapa juga sebenarnya ketika saya membaca ini, guru kurang memahami minat, saya bisa jadi, oh ini mungkin diambilkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Ya, itu. Tapi ketika saya cross-check ke halaman 67 sampai 73A, ini dituliskan semua halaman. Saya sudah nggak jadi lihat artikelnya. Nah, ya, begitu. Kemudian lihat lagi footnote 2. Aduh, ini Bu halamannya 4 dalam kurung 2, tidak mungkin ada ini. Kemudian ini 479 sampai 994. Nah, ini tidak mungkin. Mungkin nggak ngambil halaman sangat banyak. Mungkin sebenarnya kalau ini di parafrase. Tetapi kalau di artikel, halaman sebegini banyak, kemudian di parafrase, itu artinya dari pendahuluan sampai hasil penelitian dan pembahasan. Tidak mungkin hanya bab hasil penelitian dan pembahasan. Maka ini artinya dari halaman awal, ini ya misalnya footnote nomor 6. Dari halaman 96 sampai 105. Ini pasti dari halaman awal sampai halaman akhir. Betul kan, Bu Balkis? Nah, ini yang membuat saya tidak lagi mengoreksi. Jadi kalau sudah footnote itu bermasalah, saya tidak melanjutkan mengoreksi, terutama di pendahuluan ya. Kenapa? Karena pendahuluan ini ada alurnya. Jadi ketika saya mengoreksi pernah saya koreksi dengan matang tuh, walaupun footnote-nya itu tidak sesuai, tapi saya koreksi semuanya. Ternyata setelah revisi 2 otomatis harus dirombak habis karena footnote ini kan berbicara alur. Nah, maka ketika footnote pendahuluan ini sudah bermasalah, entah itu halamannya atau pengambilan rujukannya yang kurang, maka saya sudah tidak melanjutkan, biar diperbaiki dulu, nanti revisinya bagaimana itu baru saya perbaiki kembali. Ya. Untuk kemudian ketika mengambil teori, saya tanya dulu, konfirmasi dulu, Bu Balkis nomor 2, ada kemungkinan ini yang diambil kalimat ini yang nomor 2 ya, ini diambil dari bab hasil penelitian dan pembahasan, betul? Oke. Nah ya, oke ya. Tetapi di sini untuk yang lain juga ya, ketika mengambil dari hasil penelitian dan pembahasan, usahakan yang diambil itu adalah guru dapat memberikan, sebentar saya tanya dulu. Ini apakah redaksi kalimatnya seperti ini atau Bu Balkis parafrase? Itu langsung saya copy, Bu. Oh ya udah, berarti nanti saya bantu untuk parafrase. Ya. Jadi sebenarnya ini masuk hasil penelitian. Sebenarnya yang ini juga iya.
Cuma secara kalimat kalau digabungkan dengan atasnya, ini agak kurang nyambung, tapi ini hasil penelitian, saya tahu, ya. Tapi saya perlu cross check lagi halaman karena halamannya tidak sesuai, ya. Kemudian ini hasil penelitian. Jadi beliau berpendapat kalau pemahaman peserta didik itu hasil penelitiannya ini ya. Kalau pemahaman peserta didik itu meningkat, maka guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih tepat sasaran. Ya, ini adalah hasil penelitian, tapi redaksinya harus kita parafrase lagi dengan kalimat sebelumnya. Nah, ya, ini kemarin saya sampaikan kalau kesulitan kalau tidak tahu cara maksudnya takut salah dalam memparafrase tidak apa-apa, tuliskan redaksi aslinya. Saya sampaikan seperti itu ya. Maka boleh kalau memang kalimat ini yang warna kuning-kuning ini Bu Balkis ini memang sudah di cross check dan ini adalah hasil penelitian semuanya. Maksudnya ada di bab hasil penelitian dan pembahasan, berarti Bu Balkis tinggal merevisi footnote-nya saja. Begitu Bu ya? Dan nanti mengenai ketidaksinkronan antara kalimat yang dikarang sendiri oleh Bu Balkis dengan kalimat yang ada teorinya, maka ini saya yang akan menyinkronkan atau saya yang akan melakukan parafrase. Saya bantu untuk memparafrase Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir. Jadi kemarin sudah saya sampaikan, saya kesulitan, saya nggak bisa nulis ini, ya sudah tulis saja di situ. Saya nggak bisa memparafrase misalnya, tulis saja di situ apa redaksinya, nanti saya bantu untuk memparafrase, asalkan memang itu adalah hasil dari penelitian dan pembahasan dan halamannya sudah tepat. Biasanya akan saya baca ulang, lalu saya simpulkan parafrasenya bagaimana. Ini saya ketika membantu nanti Bapak Ibu dalam bab pendahuluan. Itu ya. Kemudian sudah berarti ya metode kemarin berarti kalau seandainya Bu Balkis ini bab pendahuluan ini sudah hasil penelitian dan pembahasan, maka tinggal direvisi footnote dan saya anggap sudah fix. Metode saya anggap sudah fix. Nah, sekarang masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Jadi Bapak Ibu, semakin misalnya revisi 5, revisi 6, semakin banyak revisinya, fokus saya, catatan saya yang paling banyak biasanya ada pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Ini ya, catatannya. Nah, Bu Balkis ini catatan sudah banyak di hasil penelitian dan pembahasan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah revisi ke saya, tapi tulisannya masih ada di bab pendahuluan yang banyak, berarti itu belum masuk ke dalam. Ya. Ini saya sudah masuk ke dalam-dalamnya. Saya harus benar-benar menggali hasil penelitian dari artikelnya Bu Balkis ini apa hasil penelitiannya. Harus saya gali lebih dalam. Ya. Sebelum saya buka satu persatu, ya, di sini saya perjelas dulu bahwa hasil penelitian dan pembahasan ini fokus pada data lapangan. Ya, kalaupun diberi ya apakah boleh diberi teori? Saya bilang harus. Ya. Tapi teori itu jangan mendominasi keseluruhan hasil dan pembahasan. Sebenarnya untuk yang artikel jurnal yang berstandar lebih tinggi dibutuhkan lebih banyak teori malahan di hasil penelitian dan pembahasan. Tapi untuk Bapak Ibu, karena standar dari UT juga tidak harus terbit di jurnal yang paling ini, enggak seperti itu juga. Jadi masih standar sebagaimana karya ilmiah pada umumnya, maka kita pilih yang simpel saja, sederhana, tapi memenuhi persyaratan, yaitu hasil penelitian dan pembahasan fokus pada data lapangan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ketika menuliskan data lapangan, harus dibayangkan kalau saya sebagai pembaca itu tidak ada di kelas. Maka karena saya tidak hadir di kelas, artinya saya hanya membaca yang ada di tulisan. Maka yang ada di Bapak Ibu ketika menuliskan, itu harus dituliskan sejelas-jelasnya bagaimana pelaksanaannya. Ini karena di Bu Balkis ini solusi yang diberikan itu sudah banyak. Tetapi
saya sebagai pembaca itu belum tahu, jadi saya tidak ketika saya sudah sampai di bab hasil penelitian dan pembahasan, saya tidak lagi memposisikan diri saya sebagai pembimbing Bapak Ibu. Tapi saya memposisikan sebagai pembaca yang memang tidak kenal siapa penulisnya. Karena itu nanti ketika publish, orang-orang nggak akan, karena ini artikelnya Bu Balkis, ini maka saya download, saya baca, nggak akan seperti itu. Seperti halnya Bapak Ibu ketika download artikel, itu kan nggak kenal dengan penulisnya. Nah, tapi saya harus menuliskan keadaan pembelajaran yang bisa dipahami oleh pembaca. Ya, sekarang saya masuk ke poin-poinnya, nanti saya perjelas ya. Oh, ini yang awal tadi ya, berarti bermasalah di footnote Bu Balkis ya ini ya. Rujukan referensi ya. Kemudian di assessment, karena assessment diagnostiknya Bu Balkis ini ada 3, kemudian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan personal. Jadi di sini letak novelty-nya. Letak novelty daripada artikelnya Bu Balkis ada pada pendekatan personal. Jadi justru unsur pendekatan personalnya itu tidak muncul di assessment. Di setiap assessment itu tidak muncul. Ya, baru muncul di assessment kedua, tapi itu pun hanya narasi pendekatan personal ini adalah hanya begitu saja, tetapi secara lapangannya belum muncul. Jadi ketika guru seperti ini, guru melakukan pendekatan personal. Di bagian inilah guru melakukan pendekatan personal. Nah, bagian mana nih? Nah, itu asesmen yang mana nih yang menunjukkan pendekatan personalnya itu fakta di lapangannya bagaimana, lalu perkuat dengan teorinya. Ya, sebelum Bu Balkis bingung nih, saya tanya dulu. Kira-kira di asesmen pertama, Bu Balkis, menurut Bu Balkis pendekatan personalnya ada di bagian mana? Kalau menurut saya setelah anak-anak mengerjakan asesmen, kan dinilai, Bu. Di situ baru kelompoknya dibagi. Itu sih, soalnya selama ini apa ya, saya nggak merasa itu pendekatan personal, tapi mungkin betul ya, saya nggak tahu juga. Jadi ada berapa ya? Yang saya fokus ke yang tidak paham, Bu. Ada Iya, personalnya ya? itu lebih di mananya? Maksud saya ketika kelompok dibagi, terus, nah ini yang perlu diketahui pembaca itu setelah kelompok dibagi itu terus apa yang dilakukan sampai dikatakan itu pendekatan personal. Nah, ini yang Saya saya maksud. tanyakan. Yang enggak paham itu yang mana, Nak? Yang ini. Bagian kenapa kok bisa enggak paham? Saya enggak mengerti maksudnya, gitu. Oh ya sudah. Jadi saya kasih tahu kalau di materi yang saya ambil ini kan suku kata, tanda baca, yang literasi sama kata ajaib. Oke. Tuh. Ya. Jadi kenapa kok dikatakan kata ajaib, Bu? Karena apa ya? Sekarang ini sudah jarang kita mengucapkan kata-kata tersebut. Seperti itu. Saya beri penjelasan saja sih, Bu. Apakah itu termasuk personal, bukan? Kurang. Saya bilang Kurang. sudah ada karena setiap pelajaran guru pasti bertanya pada muridnya. Oke. Ya kan? Nah, jadi mungkin untuk menambah Bu Balkis sepertinya kan juga masih ragu-ragu ya. Saya tidak bilang tidak ada. Ada, cuma kurang. Nah, yang tadi Bu Balkis ceritakan itu tuliskan Bu Balkis. Jadi ketika guru bertanya ini. Nah, ini saya sebagai pembaca akan ada gambaran. Oh, ternyata kata ajaib itu seperti ini. Itu kan hanya dijelaskan kan? Kata ajaib ini. Lah, kemudian ada catatan saya diperjelas satu-satu pembelajarannya bagaimana biar muncul unsur pendekatan personalnya. Ya. Lalu Bu Balkis seperti ini masih bingung, ini masuk pendekatan personal enggak? Bagian mana? Nah, ini Bu Balkis perlu baca-baca dulu. Oke, Ya. saya cari kok Boleh agak baca. susah ya. Kenapa? Saya cari teorinya kok susah. Sepertinya cuma Enggak usah cari teorinya dulu. Bu Balkis baca-baca saja di internet tentang pendekatan personal itu seperti apa. Oke. Ya, jadi kalau misalnya mendapatkan bukunya itu susah, jangan khawatir. Nanti saya bantu untuk bagian penguatan teori biasanya. Yang penting Bu Balkis paham dulu pendekatan personal itu seperti apa, ya.
Karena biasanya begini, kita tahu itu pendekatan personal, cuma secara teorinya enggak tahu bagaimana, karena memang, kurang kita perdalam. Jadi ketika sudah membaca yang dari internet, misalnya nggak apa-apa browsing saja pendekatan personal itu apa, ini apa, ini apa. Lalu ketika sudah masuk, tadi kan sudah dijelaskan ya, kata ajaib itu seperti ini, seperti ini. Nah, Bu Balkis akan melihat, oh bagian ini nih, yang masuk pendekatan personal. Nah, maka dinarasikan saja. Bagian ini nih pendekatan personalnya dengan menggunakan pendekatan personal ini. Kalau belum mendapatkan teorinya, setidaknya dimunculkan dulu fakta lapangan pendekatan personalnya itu ada di bagian mana. Begitu Bu Balkis ya. Karena saya enggak tahu menurut Bu Balkis ini, karena yang paling tahu adalah penulis, peneliti ya. Pendekatan personal itu ada di bagian mana itu yang tahu Bu Balkis, saya nggak bisa membantu. Tetapi saya bisa membantu ketika seperti ini. Pembelajaran ketika guru melakukan seperti ini pada siswa, lalu siswa muncul feedback, lalu guru bertanya lagi. Nah, di sini pendekatan saya ulangi ya. Suara saya sudah terdengar? Sampun, Bu. Oke ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini untuk semua, ya. Jadi diingat-ingat itu judulnya, fokus di judulnya. Judul itu harus dibahas di bagian hasil penelitian dan pembahasan. Ya. Jadi kenapa Bu Balkis tadi banyak ke pendekatan personal? Karena kalimat pendekatan personal itu ada di judul. Maka di bab hasil penelitian dan pembahasan ya, itu harus juga memunculkan pendekatan personalnya. Ya. Jadi sama seperti yang lain, kalau misalnya sudah terlanjur ada di judul dan di judul itu saya nggak paham. Siapa yang kemarin yang saya berikan judul itu psikologi sekali itu ada, ya. Nah, itu mungkin nggak terlalu paham sama seperti Bu Balkis ya. Padahal saya beri judul itu karena memang secara teorinya itu ada. Jadi kalau Bapak Ibu tidak paham dengan teori itu, mencari buku-bukunya kok nggak ada, akhirnya nggak nemu, nggak jalan-jalan. Saya stop share dulu, ya. Heeh. Bu Hotma, tolong jangan ini ya, view-nya. Bu Hotma ini kenapa ini? Halo, apakah tampilan saya saja ini? Nah, sudah ya. Ke spotlight gitu ya. Saya ulangi ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ini judul bukan dari saya kesulitan ini dari dosennya ini. Bapak Ibu tuliskan saja data lapangannya, pahami itu yang ada di judul, browsing saja, ya. Lalu data lapangannya ditampilkan, lalu dijelaskan di sini bagian pendekatan personalnya. Di sini loh bagian ininya, begitu ya. Kemudian saya yang nanti akan membantu mempertajamnya dengan teori. Kalau Bapak Ibu kesulitan mencari bukunya. Ya, jadi sama ketika saya finishing, jadi saya bilangnya adalah finishing kemarin ya. Ketika finishing itu data lapangan mana yang kurang kuat maka akan saya pertajam dengan teori. Itu biasanya saya membantu dari pihak sana. Tetapi kalau data lapangannya itu tidak ada, fakta lapangannya tidak ada, itu saya sudah angkat tangan. Ya, maka saya akan membantu Bapak Ibu, tapi data lapangan itu ada dulu. Ya. Jadi kenapa? Karena saya bisa menyimpulkan sesuatu berdasarkan fakta lapangan. Kalau fakta lapangan tidak dimunculkan, maka saya pun juga tidak tahu yang dimau ini kemana. Ya, begitu. Saya lanjutkan dulu ya. Kembali ke Bu Balki, sudah cukup kah yang ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah ya. Sekarang saya lanjut ke catatan selanjutnya. Ya. Nah, ini karena kenapa saya sampai ini ya, karena judulnya Bu Balki suka assessment. Ya. Maka
ketika membuat soal, di sini harus tahu indikatornya apa. Kalau di kurikulum 13 itu biasanya indikator gitu saja ya. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka biasanya disebutnya adalah indikator assessment. Ya. Jadi sama sebenarnya ya, cuma redaksinya indikator assessment. Kenapa? Karena setiap assessment itu harus dibuat berdasarkan indikator. Ya. Dan dengan indikator inilah nanti guru akan tahu, oh siswa ini belum paham indikator yang ini. Siswa ini belum paham indikator yang ini. Gitu ya. Maka jawaban yang ada di sini ini akan menjadi masuk akal ya, ketika soal-soal ini sudah dilengkapi dengan analisis soalnya. Jadi ini sudah bagus ini Bu Balkis ya. Ini sudah kalau misalnya saya nggak sedetail itu, sudah ini sudah bagus ini ya. Apalagi dengan bergambar-gambar ini kan memang cocok sekali untuk siswa MI begitu kan ya. Tapi kan tidak di situ, ya kan? Jadi setelah gambar ini, lalu di sini satu paragraf, tambahkan satu paragraf Bu Balkis ya, tentang indikator yang ingin dicapai di setiap soalnya. Jadi analisis soal. Ya. Pada nomor 1, indikator berbicara tentang ini. Nomor 2, nomor 3. Nah, ini analisis soalnya. Kemudian maka setelah hasil ini ya akan diketahui yang sedang itu siswa yang masuk kategori sukar itu karena belum paham indikator poin ini. Siswa yang sedang itu karena belum paham indikator ini. Ya. Kenapa saya perlu berjelas seperti itu? Karena sebagai pembaca saya cuma begini. Ini siswanya masuk kategori sedang, sukar. Apanya? Sebelah mananya? Nah, ini saya jadi tidak paham karena saya tidak hadir di kelas. Dan yang paling paham ini adalah guru itu sendiri. Pada poin ini sudah paham, Bu Balkis? Oke, sudah Bu. Saya mau Oke, tanya, untuk silakan. mencari indikator asesmen itu apa di CP? Apa? Kenapa? Cari indikator asesmennya itu apakah di CP atau di mana? Ya, indikator assessment sebenarnya ini sama dengan indikator pada kurikulum 13. Jadi, setelah tujuan pembelajaran diturunkan menjadi indikator. Setelah TP diturunkan menjadi indikator. Ya. Kalau di kurikulum 13 itu membuat TP, lalu ATP, nah ini baru indikator. Ya, ini kita nggak perlu sampai ke ATP karena ATP itu kan kita sudah berbicara alur ya. Kalau sudah alur TP itu nanti bisa terlalu panjang ceritanya. Bu Balkis nanti bisa bukan hanya berbicara di kelas 1 tapi juga kelas 1 dan 2 sebagai fase A. Nah, ini kita tidak sampai ke ATP sudah. Jadi diambil dari mana kalau Bu Balkis tanya? Kalau di kurikulum 13 itu kan ada dimensi, ada elemen, ada saya mau share ini saya belum share ya. Belum Apa Bu, ini yang kurikulum soalnya 13? saya menerapkan Kurmer ini juga baru Iya, 2 iya. tahun. Enggak apa-apa. Ini Bu Balkis tidak terlalu kumer, maksudnya kita fokusnya tidak ke kumer. Ya. Oke. Jadi ini hanya sekedar saya tidak akan nanti meminta dimensinya mana, elemen mana, enggak ke sana. Itu nanti khusus yang kumer, Bu siapa kemarin itu yang berbicara kurikulum merdeka itu, dan saya sampaikan saya akan mengirimkan undang-undangnya. Setelah ini ya saya kirim biar tidak lupa ya. Karena tidak ada yang bertanya di grup saya jadi lupa ini untuk mengirim ya. Saya ulangi ya. Jadi Bu Balkis cukup kalau misalnya lihat dari mana, dilihat tujuan pembelajaran ya. Atau kalau di situ ada elemennya. Kalau misalnya ini kan hubungan dengan modul ajar ya. Kalau Bu Balkis pada materi ini ada modul ajarnya, kemudian modul ajarnya itu elemen subelemennya itu sudah tepat, maka tinggal diturunkan ke TP, tujuan pembelajaran, lalu diturunkan ke indikator. Sudah. Tapi kalau ternyata di modul ajarnya itu karena tadi ya, belum terlalu paham dengan kurikulum merdeka, ternyata modul ajarnya, karena sebagian besar modul ajar yang saya lihat itu, hanya ada elemennya saja, subelemen itu tidak ada. Kalau tidak ada subelemen, ini akan sangat kesulitan nanti untuk menentukan TP, gitu ya. Kemudian akhirnya sudah nggak Bu Balkis nggak usah fokus ke sana.
Tinggal dilihat saja tujuan pembelajarannya apa, lalu bisa dibuat indikatornya dari setiap soalnya ini, dari tujuan pembelajaran itu. Ya. Jadi Berarti mungkin Bu gini, nanti Bu. di sini bisa diperhatikan tujuan pembelajarannya adalah ini. TP pada nomor 1 ini, indikator pada nomor. Jadi gini, satu indikator bukan untuk satu soal. Jadi misalnya ini kan ada 10 akhirnya ini ya, ada 10 soal. Berarti ini ada 10 indikator dong, enggak juga. Ya. Satu indikator itu bisa jadi untuk 2 atau 3 soal. Ya, Bapak Ibu yang membuat RPP juga seperti itu kan ya. Satu indikator itu bisa untuk 2 atau 3 soal. Maka di sini nanti sebelum ke karena ini kurikulum merdeka berarti Bu Balkis ya. Berarti nanti penyampaiannya adalah tujuan pembelajarannya atau TP adalah ini, lalu indikator assessment-nya, jadi dibahasakan langsung indikator assessment. Ya. Indikator assessment ini untuk nomor 1 dan 2. Indikator assessment ini untuk nomor 3 dan 4 misalnya begitu. Ya. Satu indikator bisa jadi untuk 2 atau 3 soal atau berapa tergantung dari kebutuhan peserta didik. Ya, itu. Maka saya tidak. Nah, penjelasan yang seperti inilah yang lebih enak dijelaskan kalau di sesi web. Nah, kenapa? Karena catatan saya itu hanya begini saja. Berikan indikator di masing-masing pertanyaan, ya kan? Nah, kalau misalnya Bu Balki sudah memberikan indikator, itu dikembalikan lagi saya. Pasti akan saya kembalikan lagi sesuai yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau dengan sesi web ini saya bedah, ya ini Bapak Ibu semua ya. Saya bedah satu persatu seperti ini, penjelasannya akan lebih lengkap. Ya, makanya bayangan saya hari ini semua sudah fokus di hasil dan pembahasan, tapi masih banyak yang di tahap-tahap awal. Saya sudah tidak mengulangi kalau di tahap-tahap awal. Ya. Nah, kemudian pada poin ini ya, karena tadi sudah ada indikator assessment, maka paham utuh itu sampai dipaham di indikator yang mana saja. Nah, ini sudah jelas. Paham sebagian itu yang mana? Nah, karena kita nggak ada bayangan, pembaca itu nggak ada bayangan apa yang dimaksud paham utuh, paham sebagian. Nah, ini kalau sudah ada penjelasannya, standarnya itu ada. Itu ya. Jadi, kita berbicara tentang, kalau sudah berbicara indikator, karena kita berbicara tentang standar berhasil atau enggak asesmen ini nanti. Nah, akan seperti itu, ya kan. Jadi waktu itu, sama ini poin ini ya, implementasi peletakan, ini ya, sudah saya jelaskan ya. Kenapa saya bicarakan seperti ini ya? Jadi satu paragraf, satu pokok pikiran, satu kalimat utama, dan beberapa kalimat penjelas. Kenapa? Karena ketika saya bedah, nah ini ya, ini dalam satu paragraf saja, ini banyak pokok pikiran yang saya berikan catatan di sini. Ya. Nomor 1, bernyanyi itu bagaimana pembelajarannya. Bercerita bagaimana, berikan contoh pembelajarannya. Kartu kata, ini sudah saya bredeli satu-satu. Nah, makanya saya bilang, Bapak Ibu, saya mengoreksi kata per kata tulisannya Bapak Ibu. Jadi jangan kopas, saya pernah sampaikan seperti itu kan. Karena ini saya bredeli kata per kata. Nah, pada catatan ini Bu Balki sudah paham enggak? Jadi harus dijelaskan Paham, bernyanyi, paham ya? Bu. Oke, kalau Pangkalan sudah paham, dipanggil. saya sudah tidak Saya itu nggak berani apa ya, nggak berani mengetik banyak soalnya kayak kebanyakan. Tapi kalau sedikit ya, ya itu tadi ada catatannya gitu. Saya ragu-ragu Bu waktu ngetik itu Bu. enggak apa-apa. Saya kalau awal-awal itu beberapa mungkin ya, saya bilang seperti ini, jangan menunggu sempurna baru dikumpulkan ke saya. Oke. Ya, jadi misalnya ragu-ragu, ya sudah tuliskan saja apa adanya. Nanti toh akan mendapatkan catatan dari saya. Misalnya sempurnanya versi Bapak Ibu, itu nanti akan mendapatkan catatan dari saya juga. Padahal mungkin butuh waktu lama. Ini waktunya tinggal 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi untuk menuju ke tanggal 3, itu terakhir pengumpulan, harus 5 kali revisi.
Ya, harus 5 kali revisi. Maka jangan menunggu sempurna, tapi juga jangan tidak dikoreksi. Mohon maaf ini ya, ada yang balik ke saya itu tanpa ada revisi, berarti catatan saya tidak diperhatikan ya. Beberapa kali revisi pun catatan saya akan tetap sama seperti itu, ya. Jadi saya harap Bapak Ibu benar-benar per poin tulisan saya itu diperbaiki. Makanya kan dulu sampai ada catatan saya itu di-screenshot, dikirim ke grup. Bu, poin ini saya tidak paham, tolong jelaskan ulang. Ya, itu boleh. Kenapa? Karena saya tidak memfasilitasi Japri. Ya. Jadi jangan ndak enak nanti saya omongkan di grup, saya sama sekali tidak apa. Justru senang ketika dikonfrontir seperti itu. Kenapa? Karena artinya saya paham, oh bagian ini rupanya Bapak Ibu masih belum paham dengan catatan saya. Nah, gitu. Kecuali kalau sudah saya jelaskan di web. Nah, ya kan? Makanya banyak kan yang tanya di grup sudah saya jelaskan di web, tolong disimak recording 1, recording web 2. Nah, seperti itu. Kalau misalnya nih Bapak Ibu sudah melihat recording web dan masih tidak paham, boleh ditanyakan lagi. Bu, saya tuh sudah melihat recording web, tapi saya masih tidak paham. Boleh itu ditanyakan lagi ke saya. Ya. Halo Bapak Ibu ya, ini bukan saya tidak tahu, bukan tidak sopan atau apa, karena memang saya membuka ruang untuk itu. Kita saling terbuka. Ya. Justru kalau Bapak Ibu tidak bertanya, akhirnya saya yang bertanya tadi di grup ini sudah selesai atau belum ya Bapak Ibu ini. Saya jadi begitu itu ya. Ya, saya lanjutkan bagian ini sudah paham berarti ya Bu Balkis. Kemudian berikan contoh pemahaman. Nah, ini ya. Ini nanti biasanya terjadi di hampir semua, ya hampir semua mahasiswa itu seperti itu nanti tulisannya, itu yang kemarin yang saya koreksi itu. Bimbingan untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh atau siswa sudah paham semuanya. Sudah paham bagian yang mana? Nah, ini perlu diperjelas. Saya ulangi, pembaca tidak ada di kelasnya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mau menuliskan siswa sudah memahami, peserta didik sudah memahami bagian yang mana? Itu diperjelas. Ya, kalau kasusnya Bu Balkis karena sudah ada indikator, maka diperjelas indikator poin ini siswa sudah memahami. Nah, lebih enak. Jadi kalau sudah ini untuk semua ya. Jadi kalau standar misalnya peningkatan pemahaman, kalau standarnya itu Bapak Ibu sudah ada, menjelaskan siswa itu sudah paham atau belum itu lebih ya. Bahkan saya memang bicara seperti itu. Ya. Bukan terjun ke lapangannya yang salah, tapi standarnya atau indikator standarnya itu bisa jadi yang salah. Makanya di sini saya perlu tahu dulu indikator tujuan pembelajaran dan indikator dari artikelnya Bu Balkis apa, agar nanti bisa saya lihat, oh memang standarnya di sana. Kemudian di sini peneliti juga menggunakan, ini bagus ya, Bu Balkis sudah menggunakan bahasa peneliti. Saya tidak menerima redaksi guru, ya karena semua menggunakan peneliti, ya. Menggunakan metode berbasis masalah dalam melatih keterampilan berpikir kritis. Nah, saya sebagai pembaca kan seperti ini. Mana pembelajaran metode berbasis masalahnya? Melatih keterampilan siswa berpikir kritis. Mana contoh siswa berpikir kritisnya? Nah, ya. Jadi, perlu ada data lapangannya. Guru mengajarkan dengan cara seperti ini, memberi pertanyaan begini-begini. Siswa ada yang jadi, makanya kalau saya dulu, kalau banyak yang pakai PTK, saya biasanya kalau PTK itu saya beri, tuliskan celetukan siswa. Celetukan siswa itu misalnya tiba-tiba, misalnya Bu sedang menjelaskan proses hujan. Kemudian ada yang bertanya, Bu, tapi kok katanya hujan itu ada yang mengatakan itu artinya Allah itu sedang marah. Nah, itu adalah pertanyaan celetukan siswa, tapi menunjukkan kekritisannya dalam menyikapi penjelasan guru. Nah, ini yang saya maksud, boleh celetukan seperti ini itu dituliskan di artikel. Kenapa? Karena hal yang demikian tadi itu menunjukkan berpikir kritisnya siswa. Ya, ini yang saya maksud di bagian ini. Sudah paham Bu Balkis ya?
Nggih, berarti apa perlu dituliskan juga, Bu, celetukan siswa itu? Iya, kalau misalnya memang pada asesmen pertama peneliti menggunakan metode berbasis masalah, ya harus dituliskan. Nanti kebanyakan dong. Kalau hasil penelitian memang harus lebih banyak daripada halaman yang lain. Makanya Nggih. kemarin artikel mahasiswa saya itu ada yang sampai 20 lembar. 10 lembar itu minimal ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kalaupun nanti misalnya sampai 30 lembar dan itu kebanyakan, pasti akan saya pangkas habis. Jangan khawatir ya. Jadi ada yang sampai 30 lembar lebih itu kemarin ternyata apa? Memasukkan nilai-nilai tiap siswa. Ya, karena ini bukan skripsi jadi tidak boleh. Ya, nilai-nilai siswa tidak perlu diletakkan di dalam, cukup ditabelkan seperti tadi Bu Balkis itu tadi ya, ditabelkan. Bukan dituliskan satu persatu A nilainya ini, B nilainya ini. Ini catatannya sama, asesmen kedua. Kemudian remedial dan ini sudah, sepertinya sudah sama semua. Silakan Bu Balkis, ada yang mau ditanyakan di poin yang mana boleh? Atau sudah cukup jelas? Mumpung ini di web. Sebentar, Bu, saya Ya, masih baca dicari ya. dulu ini. Oke. Karena Ya, dari HP silakan nggak dicari kelihatan. dulu. Saya lanjutkan ke yang lain. Begini ya, Bapak Ibu ya. Ini sudah 6, sudah lebih banyak yang hadir daripada tadi ya. Hari ini saya tidak akan lagi mengecek semua artikel, ya. Saya hanya mengecek artikel yang berprogres. Dan artikel yang berprogres yang saya lihat adalah artikelnya Bu Balkis. Jadi sayang sekali, padahal sesi web 4 harusnya saya bisa memberi catatan semua artikel ya Bapak Ibu. Tapi karena yang mengirimkan itu rata-rata catatannya masih ada di mandek di pendahuluan, maka otomatis walaupun nanti saya buka satu persatu catatannya, saya akan mengulangi penjelasan saya di web 3 kemarin. Ya, maka dari itu saya sudah tidak membuka lagi. Jadi hari ini adalah bedah artikelnya Bapak Ibu masih. Ya. Tetapi karena yang berprogres sekali itu saya lihat hanya Bu Balkis, maka yang saya bedah hanya artikelnya Bu Balkis. Sebenarnya sayang. Ya, sebenarnya justru hari inilah kita selesai sampai jam 4 ini kalau perlu, asalkan semuanya kita bedah, gitu ya. Tetapi karena letak kesalahannya rata-rata hampir sama, maka saya tidak mengulangi lagi. Itu ya, maka saya hanya beri catatan, silakan disimak recording 3, recording 2, karena sudah saya jelaskan di sana. Kalau kasus per hasil penelitian itu pasti beda-beda. Nah, seharusnya saya perdalam itu hari ini. Ya, itu tapi Bapak Ibu belum masuk terlalu dalam di hasil penelitian, jadi saya tidak bisa memberi catatan yang terlalu banyak. Maka sudah saya sampaikan tadi di awal, hari ini yang saya bedah artikelnya hanya artikelnya Bu Balkis. Setelah itu akan saya buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu keluarkan semua unek-uneknya. Boleh Bapak Ibu ya. Ya, jadi kenapa? Karena agar saya bisa memberikan solusi. Benar yang saya bukan ini ya, tapi memang satu, saya tidak pernah meluluskan mahasiswa yang artikelnya tidak pernah saya koreksi. Jadi tidak pernah ikut web, tidak pernah mengajukan judul, tapi ujuk-ujuk artikelnya sudah jadi semuanya. Nah, itu saya tidak pernah meluluskan mahasiswa dengan kriteria seperti itu. Kenapa? Karena ketika saya cek satu persatu, itu pasti poin-poin tertentu dalam penilaian itu pasti kurang. Ya, itu. Kemudian yang kedua, tolong diikuti saja alurnya. Mengajukan judul dulu, setelah itu ini. Nah, setelah alurnya itu diikuti, lalu saya beri judul, maka silakan dilanjutkan menulis dan melakukan revisi-revisi. Itu. Maka hari ini silakan dikeluarkan unek-uneknya, apa yang sampai mana progresnya, mandeknya itu di sebelah mana, dan kenapa sebabnya saya akan berusaha untuk memberikan solusinya. Ya. Jadi, karena hanya satu, maka saya tidak banyak ngomong nih untuk hari ini, saya berikan, waktunya pada Bapak Ibu semua untuk mengeluarkan unek-uneknya, kesulitannya ada di mana. Silahkan, satu persatu nanti boleh gantian.
Ini Bu, saya mau Silakan, Bapak tanya. Ibu. Oh iya, Bu Di Balki, silakan. di implementasi itu kan saya menulis ini menyelesaikan soal yang lebih kompleks. Mm-mm. Itu apa perlu dibuat soal lagi, Nah, dilampirkan atau gimana? itu yang saya tanyakan kembali ke Bu Balkis. Jadi kan sudah ada soal assessment ini, tapi Oke, kemudian di bagian bawah itu nggak salah juga gitu loh. Bu Balkis menuliskan memberikan soal yang lebih bervariasi. Begitu kan oke, artinya kan beda dengan soal assessment. Jadi oke. kalau Bu Balkis mengartikan, ini saya kembalikan lagi ke Bu Balkis, ya karena Bu Balkis yang paling tahu. Kalau Bu Balkis mengartikan soal ini itu beda dengan soal assessment, persiapan untuk assessment kedua, silakan dituliskan lagi soalnya. Karena kan memang Bu Balkis di lapangan memberikan latihan soal-soal lagi. Oke, saya Perlu lebih dituliskan sering ke lagi enggak indikatornya? Sudah nggak usah, kan itu untuk latihan saja. oh, berarti langsung Bu, Iya. langsung soalnya. Jadi soal-soal bervariasi itu bervariasinya sebelah mana. Jadi berikan contoh, lalu jelaskan bervariasinya itu sebelah mana. Kalau Bu Balkis bilang kan di situ redaksinya seperti itu ya. Oke, Memberikan soal-soal yang bervariasi karena memang di lapangan saya kasih soal Bu. Nah, silakan saya tidak membatasi, tetapi beritahukan ke pembaca ya, di mana letak bervariasinya itu sehingga membedakan dengan asesmen awal dan mendukung untuk siswa itu lebih paham untuk menjawab di asesmen selanjutnya. Begitu ya? oke, oke Oke. Bu. Ya, silakan yang lain. Oh, saya Ini izin dari satu tempat bertanya. ke tempat yang lain ini ya. Silakan Bu Riana. Ini kan Bu, untuk judul saya kan analisis permainan dari early childhood, middle sama late childhood. Nah, sedangkan early, middle sama late itu beda tahapan usia ya. Iya. Nah, untuk penyesuaian praktek yang saya lakuin itu harus di kelas bawahkah atau bisa di kelas atas atau bisa diambil jalan tengahnya di tingkatan kelas 3 atau kelas 4-nya gitu. Sedangkan early itu kan anak di bawah 6 tahun ya, 6 sampai 7 tahunan gitu. Makasih Ibu. Oke ya. Bu Riana kenapa baru tanya sekarang? Iya, harusnya bisa ditanyakan itu di grup 2 minggu kemarin atau 3 minggu kemarin karena kan sudah saya ACC agak lama ini ya. Maksud saya adalah ayo Bu Riana ini kan sudah ada nih bahannya di grup itu, tinggal ditulis saja itu di hasil penelitian kok lama sekali itu mengirim baliknya ya. Ya, oke ya, saya jawab ya Bu Riana ya. Jadi itu awalnya saya hanya mau mengambil kelas atas saja atau kelas bawah saja. Awalnya seperti itu. Saya agak lama itu karena kan Bu Balkis sampai Bu Riana sampai tanya kan, saya belum diberi judul, padahal yang lain sudah saya koreksi karena saya agak lama itu untuk mempertimbangkan mau saya ambil di kelas bawah saja, kelas atas ini menarik ini permainannya. Mau saya ambil di kelas bawah saja, kelas atas saja, kelas bawah menarik permainannya. Jadi saya berusaha untuk mengkombin gimana ya biar karena sebagai pembaca saya rasa itu nanti akan menarik untuk diketahui oleh semua pembaca. Gitu. Jadi sayang kalau misalnya hanya bagian atas saja, kelas atas saja atau kelas bawah saja, ya. Kemudian untuk yang nah ini yang saya maksud tadi ya, Bu Riana ini tadi ya, yang judul misalnya redaksi judulnya ini karena saya beri jadi nggak terlalu paham. Nah, ini silakan browsing. Sudah browsing Bu Riana? Sudah Bu, tapi pas saya browsing di Google Scholar itu hanya ada pertahapannya saja kayak early aja, middle aja gitu. Jadi tidak ada Nggak apa-apa. keseluruhan tahapan dalam satu artikel gitu. Iya, nggak apa-apa. Kan itu pun juga untuk membaca, untuk masukan saja kan ya. Ya, jadi Ya. yang dimaksud saya sampai lupa ini dengan judulnya Ayo Lama Nggak Mengajukan ini ya. Jadi yang dimaksud dengan apa tadi yang pertama itu apa Bu? Coba diulangi. Early childhood. Apa ulangi? Early childhood. Early childhood. Oh iya ya, iya. Yang itu adalah yang kelas 1. Nah, jadi kalau Ibu misalnya bilang 6 tahun ke bawah, enggak juga. Kalau 6 tahun ke bawah itu masuk nanti jadi karena itu adalah masa kanak-kanak awal. Ya. 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 Dan kelas 1, Bu Riana kan kelas 1 kan kemarin?
Iya, kelas 1 sama kelas 5. Nah, kelas 1 itu masih masuk early childhood. Early childhood Iya, itu masa kanak-kanak awal. Ya. iya. Enggak TK bukan. Early kelas 1 itu masuk dalam early childhood. Maka contohnya adalah kelas 1. Kemudian middle and apa yang kedua? Middle and Late itu untuk kelas atas, kelas sekitaran usia 10-11. Middle dan itu jadi late. satu. Ya, Jadi itu 1. jadi satu. Ya, jadi satu di sini ya kelas 5 itu. Jadi pada early childhood itu samplingnya Bu Riana adalah kelas 1. Pada middle and apa itu masa kanak-kanak pertengahan dan atas itu contohnya Bu Riana ambil kelas 5. Karena Oh kelas 5 iya. itu bisa masuk di kanak-kanak pertengahan, bisa juga masuk di remaja, awal kanak-kanak akhir atau mau menuju ke remaja. Iya. Ya. Jadi setelah saya lihat, oh ini masuk di. Jadi ini yang saya maksud kalau tidak terlalu kan judul ini saya beri kan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak paham silakan ditanyakan ya. Kemudian browsing dulu. Baca saja dulu. Nggak ada di satu tempat itu semuanya nggak ada. Nggak apa-apa, ambil satu-satu dulu. Yang penting paham, oh ini seperti ini. Baru kemudian Bu Riana ini kan sudah praktek kan. Nah, Sudah. dituliskan saja yang bagian early childhood itu bagaimana seperti yang Ibu tuliskan di grup itu, tapi itu lebih lengkap. Ya, lebih lengkap kalau memang ada dengan fotonya sekalian berikan kalau ada. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Yang penting cara memainkannya di dalam kelas itu lebih lengkap daripada yang di grup. Seperti langkah-langkahnya seperti itu, Iya, Bu. langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan permainan itu. Jadi Ya, yang dibahas itu dari awal materinya sampai ke langkah-langkah permainannya. iya. Tapi fokuskan di permainannya saja. Ya, Oh iya, karena hilang kalau fokus. langkah-langkah pembelajaran itu nanti jatuhnya ada tahap pembuka, tahap inti, tahap penutup. Ya itu nanti terlalu panjang kalau untuk dengan permainan sebanyak itu. Fokuskan di permainannya saja, lalu di judul, kembalikan ke judul. Judulnya apa Bu Riana? Yang ingin diketahui Analisis apa? permainan early childhood, middle and late childhood. Nah, hasil analisisnya itu apa? Saya lihat sebagian hasil analisisnya sudah Ibu tuliskan di grup WA. Ya. Maka Iya, misalnya permainan 1 sudah dijelaskan ini, lalu analisisnya sudah ada. iya, Tinggal itu kan sudah saya berikan subbab ya. Yang bagian ini diletakkan di subbab ini, yang hasilnya permainan ini diletakkan di subbab ini. Tinggal begitu saja. iya. Ayo, ini seharusnya tinggal menulis ini, Bu Riana ini. Macetnya di Untuk mana? udah dirancang, cuman masih masih revisi di pendahuluan sama metodenya gitu. Jadi Nah, pengen satu saya langkah. bilang jangan menunggu sempurna. Ayo ya, Iya, tidak ada iya, tulisan yang benar-benar sempurna. Termasuk kalau saya nulis mungkin juga nanti bisa jadi juga tidak akan benar-benar sempurna ya. Jangan menunggu iya. sempurna. Tinggal kalau misalnya merevisi, catatan saya itu betul-betul direvisi per poinnya. Terutama di pendahuluan, kadang beberapa kali itu langsung saya kembalikan, tidak saya baca ke bawah karena pendahuluannya itu tidak ada perubahan juga. Iya. Ya. Jadi di catatan di pendahuluan itu per poinnya bagaimana. Kalau misalnya sudah melihat catatan itu masih tidak paham, sudah lihat recording masih tidak paham, boleh tanyakan saya. Kalau tanya saya mungkin agak ini sudah saya tanya tapi sudah recording lagi kemudian atau mungkin segan atau bagaimana, boleh tanya Bu Balkis. Bu Balkis ini kan sudah yang agak jauh dari yang lain. Bu Balkis ya, minta tolong nanti kalau teman-temannya ada yang tanya, dibantu untuk menjawab saya ya. Nggih, Bu. Iya, saya yang minta tolong ini. Karena kadang ya kita sama-sama guru lah ya, kita tahu kadang kalau tanya ke gurunya langsung itu siswa kita juga sungkan ya lebih tanya ke temennya. Jadi boleh. Tapi kalau misalnya sudah dari Bu Balkis kok saya tambah bingung ya, lah tanyakan saya saja. Nanti kalau misalnya memang secara tulisan itu Bapak Ibu masih belum paham, biasanya saya nggak apa-apa. Ayo kita video call, Bu. Itu boleh. Ya. Jadi mungkin penjelasannya lebih bisa seperti ini. Tapi setelah tadi
setelah tanya di grup setelah memahami recording. Saya harap ya setelah memahami recording to web gitu ya, karena sudah saya jelaskan di recording to web. Bu Riana, ada lagi problemnya? Biar habis ini bisa langsung cepetan. Ayo, waktunya tinggal 2 minggu. Ya, 2 Iya. minggu. Ini bukan waktu yang, alah masih 2 minggu. Halo, untuk menulis tidak seperti itu. Ya, oke ya. Saya sudah nggak tanya lagi, karena ketika saya tanya, kapan dikumpulkan, jatuhnya malah mengoreksinya agak tidak maksimal itu. Ya, saya sudah nggak nanya lagi, cuma tinggal 2 minggu. Ya, jangan terlambat ya, itu saja. Oke, silakan ada lagi. Ibu, Saya sudah saya tahu mau ini tanya. problem. Ya, silakan Bu Anissa. Ya, mandeknya di Ya, mana Bu Anissa? masih Aduh. pendahuluan Ibu, saya masih bingung. Kalau misalkan ada jurnal yang tidak ada halamannya, itu bagaimana Ibu? Nah, ini pertanyaan bagus ini ya. Jadi biasanya memang seharusnya tidak mungkin jurnal itu mengupload artikel tanpa halaman. Seharusnya. Karena tidak mungkin di jurnal itu tidak ada halamannya. Tetapi namanya manusia ya, tidak tahu ada human error. Jadi halamannya belum tertulis di situ, akhirnya terupload ya. Jadi kalau tidak ada halamannya, maka tuliskan halaman berdasarkan PDF. PDF-nya itu halaman berapa? Jadi otomatis mulai dari halaman 1. Padahal kalau artikel ilmiah tidak selalu halaman pertama itu halaman 1. Makanya tadi yang artikel Bu Balkis tadi saya buka halaman 595, itu padahal masih halaman 1. Yang ditulis ya benarnya adalah halaman yang ada di artikel itu. Tetapi kalau tidak ada halamannya di artikel itu, tuliskan halaman dari PDF-nya itu, di scroll itu halaman berapa, itu tuliskan itu saja. Begitu Bu Anissa ya? Iya Bu. Satu lagi Ibu, Silahkan. kan untuk di pendahuluan kita tidak boleh mengambil teori dari orang lain ya Bu. Tapi juga di mana kita berargumen atau memberikan opini juga perlu didukung oleh teori dari sebelumnya, dari ahli atau dari penelitian sebelumnya. Nah itu Iya. bagaimana Bu? Saya jadi bingung. Jadi misalnya Bu Anissa ini mau mengatakan ya apabila guru menggunakan karena selama ini kita lihat bahwasannya guru yang menggunakan metode ceramah, siswa-siswa ini akan cepat bosan. Ini opini. Ya. Kemudian ketika guru hanya menggunakan metode hafalan, siswa-siswa menjadi cepat stres. Ini opini. Ya. Maka harus ada teori yang mengatakan kalau statement Ibu ini benar. Ya. Jadi misalnya tadi yang pertama ya, kita mengatakan kalau guru menggunakan metode ceramah, maka siswa-siswa akan cepat bosan. Kalau Bu Anissa mau mengambil dari buku, sebenarnya yang lebih enak itu adalah mengambil dari buku. Karena untuk mengambil dari rujukan dari buku, ini tidak ada aturan harus hasil penelitiannya, itu enggak ada. Ibu Anissa mau ambil dari halaman berapapun di buku itu boleh. Lebih enak ambil dari buku. Ya makanya kan modul itu boleh, modul yang ada di UT boleh digunakan. Itu kan ya. Jadi itu halaman berapapun itu boleh diambil. Ya. Saya lanjutkan ya. Kalau misalnya ambil yang tadi ya, guru menggunakan metode ceramah ini membosankan. Nah, kemudian Bu Anissa nemu artikel nih, hasil penelitiannya berbunyi dari dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi ada 2 kelas, misalnya ini di artikel ya, 2 kelas melakukan penelitian, sampel kelas A itu tanpa metode pembaharuan metode, sampel kelas B menggunakan metode ceramah. Didapatkan hasil sampel ini menunjukkan bahwa kelas yang menggunakan metode ceramah, siswa-siswanya cepat bosan. Nah ini yang disebut dengan hasil penelitian yang bisa kita ambil untuk memperkuat opini kita. Ya.
Oh, Jadi jadi tetap lanjutannya dari adalah hasil begini, ya? setelah tadi kita bilang ya, guru yang menggunakan metode ceramah membuat siswa cepat bosan. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari ini dari ini yang mengatakan bahwasannya sampling B yang guru menggunakan metode ceramah ternyata menunjukkan siswa lebih bosan berapa ini daripada sampling A yang menggunakan metode bervariasi. Sudah bisa dipahami Bu Anissa ya? Iya, iya bisa Ibu. Terima kasih Bu. Iya. Problemnya di mana lagi Bu Anissa? Ayo kok nggak balik-balik ke saya? Ya Ibu, karena masih banyak di pendahuluan yang dikoreksinya, jadi belum maju lagi di pembahasannya, di hasilnya. Ya. Setelah ini sudah dibredeli Iya. satu-satu catatan saya di pendahuluan itu. Sedang Ibu. Sedang ya? Sedang Oke, dalam proses. alhamdulillah. Sekali lagi saya ingatkan ya, kalau ada yang nggak dipahami, di screenshot dari catatan saya, letakkan di grup tanyakan. Oke ya? Silahkan. Bu Mia ini saya tidak tahu ini masih terdengar enggak ini suara saya? Masih di jalan. Sepertinya tidak fokus. Oke, Bu Hotmaida dari tadi tidak menyalakan kamera ya. Saya tidak merespon kalau sudah tidak menyalakan kamera. Oke? Sudah semua ya. Saya tadi sampaikan kita tidak terlalu banyak bedah artikel, kita perbanyak sesi tanya jawab, tapi juga yang hadir saya ini maka kita jawab. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Oke ya. Alhamdulillah hari ini pertemuan terakhir, tapi justru ini adalah yang tercepat dibanding web selanjutnya. Saya harap walaupun ini akhirnya lebih cepat daripada web sebelumnya, saya harap hasilnya bisa lebih maksimal ya. Karena saya tidak mengoreksi secara web. Karena setelah ini saya akan mengoreksi hanya langsung via chat. Ya, saya harap mungkin bisa saling memotivasi Bapak Ibu nanti dengan teman-temannya ya. Jadi kalau misalnya ada yang sering setor itu nanti yang lain juga pasti akan merasa aduh kok banyak yang setor kok saya belum. Nah, itu ya. Tapi kalau tidak ada yang setor lama, nah ini seperti ini lagi. Saya harap jangan Bapak Ibu ya, tinggal 2 minggu lagi. Kalau bisa 2 minggu ini sudah langsung setor web 4, tugas 4. Gitu ya. Oke, ini mohon maaf kalau misalnya selama ini di web 1, 2, 3, dan 4 ada yang kurang berkenan ketika saya bedah seperti ini, tapi bedah artikel itu memang seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu akan semakin tahu solusinya bagaimana. Jadi saya sama sekali tidak ada niatan untuk mempermalukan atau dan lain sebagainya, tapi memang bedah artikel memang seperti ini. Sesi bedah artikel itu ya. Saya harap entah itu nanti yang menyimak recording bisa mengambil manfaatnya dan bisa lebih memahami tentang penulisannya dan lain sebagainya. Kemudian saya harap yang terakhir kali jangan malu-malu untuk bertanya di grup. Ya, tidak apa-apa. Semuanya mohon maaf karena semuanya kita fokuskan di grup agar saya tidak menjawab yang sama berkali-kali. Ya itu saja dari saya. Semoga sukses dan semoga dimudahkan. Dan jangan lupa tanggal 3 Juni itu terakhir deadline pengumpulan tugas 3. Tugas 3 minimal 5 kali revisi. Ya, ketika tugas 3 tidak dikumpulkan, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa mengirim tugas 4 dan saya sudah tidak bisa memberikan nilai. Ya, itu terakhir kali saya ingatkan sebelum saya tutup sesi web. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting for all Bapak Ibu. Semoga sukses dan dimudahkan.